Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan usulan formasi PNS dan P3K. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberikan peringatan kepada instansi pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun ini. Syarat utama yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah adalah kemampuan anggaran yang ada di APBN dan APBD, di mana anggaran dan APBN dan APBD ini diharapkan bisa mengcover kebutuhan formasi yang diusulkan. Bagi yang dana APBN atau APBD-nya terbatas, apalagi lebih banyak untuk belanja pegawai, maka ia memperingatkan jangan coba-coba mengajukan usulan kebutuhan formasi, sebab akan berdampak pada instansi itu sendiri lantaran tidak bisa membayar gaji serta tunjangan aparatur sipil negara. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus tahu dulu kemampuan anggarannya, jangan hasratnya terlalu besar tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan untuk mengcover kebutuhan formasi yang diusulkan. Ia pun mengingatkan masing-masing pimpinan instansi harus memikirkan kepentingan masyarakat umum. Jangan sampai dana APBN atau APBD hanya habis untuk belanja pegawai atau membayar tunjangan-tunjangan P3K dan aparatur sipil negara. Ia pun menyebutkan bahwa masyarakat di daerah cukup membutuhkan pembangunan, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Itulah sebabnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mewajibkan setiap instansi dalam mengajukan usulan CPNS tahun 2023, termasuk dalam P3K 2023, meminta dilengkapi analis jabatan, analis beban kerja, existing pegawai, dan jumlah usulan kebutuhan aparatur sipil negara. Ditambah dengan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi. Usulan kebutuhan ASN tahun 2023 harus betul-betul memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN dengan prinsip zero grow kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk usulan jabatan fungsionalnya bisa diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan tetapkan sesuai ketersediaan informasi dan instrumen seleksi. Nah, rekan-rekan sekalian, Azwar Anas pun mengingatkan agar seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah itu mengajukan usulan kebutuhan ASN selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian peringatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditujukan kepada seluruh instansi, baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan formasi CPNS dan P3K tahun 2023. Ia menilai dan berharap pemerintah daerah tidak memaksakan usulan formasi jika kemampuan keuangan daerahnya itu masih terbatas. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan pernyataan Menpan ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Apakah rekan-rekan setuju dengan usulan ini? Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.